Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, melanjutkan dari ayat terakhir yang dijadikan eh, yang dibawakan oleh penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, di dalam kitabnya Kitabul Dzikri wad Du'a, dalam bab Fadlul Dzikr wal Amru bih. Kita sampai kepada ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ayat yang mengumpulkan banyak sekali sejumlah faedah, ya, mengumpulkan sejumlah faedah dalam bab zikir. Dan kita telah menyampaikan satu faedah kemarin, di mana beliau memberikan faedah terkait dengan wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Rabbmu di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Kemudian bagian yang kedua dari faedah yang akan kita ambil pada ayat tersebut adalah bagian berikutnya, yaitu kita tampilkan dulu surahnya, kita tampilkan dulu ayatnya. Tadarruan, ya, fi nafsika tadarruan. Tadarru adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu adab berdoa, berzikir yang senantiasa harus kita berikan perhatian, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sikap ujub, tanpa mengagungkan diri kita, karena memang diri kita tidak ada apa-apanya, bahkan tidak berhak untuk kita agungkan, tidak berhak untuk kita besarkan. Oleh karena itu, kita diperintahkan berzikir dengan tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu konsekuensi dari merendahkan diri yaitu tidak ada rasa besar, tidak ada rasa tinggi, tidak ada rasa berani, bahkan yang ada adalah perasaan takut. Dan demikian seharusnya yang senantiasa harus ada pada diri kita. Oleh karena itu di dalam ayat ini tadarruan wa khifatan, ya, merendahkan diri dan rasa takut. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak berbangga diri, tidak ujub, tidak merasa bahwa kita mampu melakukan ini dan itu. Dalam hal ini melakukan zikir misalkan, kita tidak akan bisa berzikir di pagi dan sore, berzikir setelah sholat, menyebut Allah dalam setiap kondisi, ya,
tanpa ditolong oleh Allah. Sehingga senantiasa ketika berzikir, senantiasa ketika berdoa, kita rendahkan diri kita dan kita takut. Takut Allah tidak menerima amal kita. Takut Allah tidak menerima amal kita. Kita sholat dan kita takut Allah tidak menerima sholat kita. Kita puasa, kita takut Allah tidak menerima puasa kita. Kita bersedekah, kita memberikan kebaikan, kita melakukan haji, kita memberikan infak ataupun ibadah-ibadah yang lain dan disertai dengan rasa takut, Allah tidak akan menerima ini. Bukan sebagai sikap pesimis, bukan sebagai sikap prasangka buruk kepada Allah, bukan. Akan tetapi untuk menumbuhkan motivasi kepada diri kita untuk bersungguh-sungguh dan tidak merasa cepat puas dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita ingin menambah kualitas amal, kita ingin bersungguh-sungguh mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika kita melakukannya dengan ujub, walaupun itu tidak kita ucapkan, walaupun itu tidak kita tampilkan secara zahir, secara lahiriah, akan tetapi jika ada dalam hati kita, saya melakukan ini karena saya sudah belajar sekian tahun, maka saya bisa berdakwah. Saya melakukan ini karena saya sudah bekerja sekian tahun sehingga saya bisa mempunyai uang, saya bisa bersedekah, saya bisa haji, saya bisa ini dan itu. Atau saya membantu orang karena saya kuat fisik saya. Perasaan ini akan menumbuhkan rasa cepat puas pada diri kita. Tidak mengakui nikmat dari Allah, bahkan akhirnya tidak akan ada kesungguh-sungguhan dalam mempersembahkan itu kepada Allah. Dan ini akan membinasakan seseorang yang beramal dengan ujub. Oleh karena itu, penggalan dari ayat ini mengajarkan kepada kita tadarruan wa khifatan. Beribadahlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memang kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, dan takutlah Allah tidak menerima amal ibadah kita, yang mana hal itu menjadikan kita memaksimalkan diri, memaksimalkan ibadah, memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan untuk bersungguh-sungguh mengerjakannya secara profesional, secara maksimal. Dan semua itu kita harapkan hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.